Tahukah kamu bahwa fase bulan dapat berdampak langsung pada hubunganmu dengan kembar jiwa? Kamu mungkin sudah tahu bahwa bulan memiliki siklus alami, dari bulan baru hingga bulan purnama dan segala sesuatu di antaranya. Pergerakan bulan mempengaruhi gerakan air di bumi dan komponen tubuh manusia terdiri dari air, itu sebabnya siklus bulan mempengaruhi emosi manusia. Tidak peduli fase bulan apa yang sedang kamu alami saat ini, fase itu selalu merupakan waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan kembar jiwa. Fase bulan yang tepat akan memberi sedikit dorongan ekstra saat kamu sangat membutuhkannya. Ada baiknya mengetahui bagaimana berbagai fase bulan mempengaruhi hubungan pasangan twin flame, dan bagaimana fase-fase tersebut dapat membantu meraih hasil yang lebih baik. Ada 4 fase bulan yang berdampak pada hubungan twin flame. 4 fase bulan ini sangat mempengaruhi interaksimu dengan alam semesta dan kembar jiwamu. Menurut astrologi, alam semesta menciptakan siklus teratur berdasarkan fase bulan. Hal ini mempengaruhi cara manusia berperilaku dan bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Tentu saja hal ini berdampak pada caramu berinteraksi satu sama lain dengan orang-orang di kehidupanmu, dan pasti mempengaruhi hubungan dengan kembar jiwa. Para astronom telah membagi siklus ini menjadi 4 fase utama bulan: bulan baru, kuartal pertama, bulan purnama, dan kuartal terakhir. Jadi, bulan baru atau seperempat hari pertama adalah waktu di mana kemungkinan besar kamu berinteraksi dengan alam semesta, dan bulan purnama adalah waktu di mana kamu menjadi paling responsif. Namun selama seperempat terakhir siklus, kamu akan lebih reseptif untuk berhubungan dengan kembar jiwa. Beberapa orang percaya bahwa hari dan waktu tertentu lebih baik daripada yang lain untuk hubungan twin flame. Tentu saja ini tidak berarti kamu harus selaras dengan alam semesta setiap saat. Penting untuk memahami dasar-dasar fase bulan sehingga dapat dimanfaatkan sesuai keinginan. Karena setiap hari adalah hari yang baru, dan seperti yang dikatakan beberapa ahli astrologi, setiap momen menciptakan karmanya sendiri. Mari kita lihat bagaimana masing-masing fase bulan mempengaruhi hubungan twin flame. 1. Bulan baru, saatnya merenungkan hubungan. Hubungan twin flame akan menghadapi tantangan saat kamu berada di fase bulan baru. Itu karena alam semesta mendorong kamu untuk memperbaiki hubunganmu. Jika kamu tidak memperbaikinya, hubungan akan berakhir berantakan. Tantangan terbesar dalam fase ini adalah keinginan untuk selalu bersama. Ketika ini terjadi, energi dan pikiran kalian berdua menjadi sangat mirip bahkan identik. Kesamaan dapat menjadi masalah ketika dua orang terlalu mirip. Alam semesta tidak menyukai pasangan twin flame terlalu dekat karena kemiripan. Hal itu karena pasangan twin flame harus tetap berada di kutub masing-masing, bukan malah karena terlalu dekat sehingga divine feminin menyerupai divine maskulin atau sebaliknya. Fase bulan baru ini pasangan twin flame sedang merenungi tentang hubungan yang terjalin sehingga beberapa perubahan akan terjadi. Perubahan itu meliputi banyak hal, entah itu perubahan sikap atau perubahan tubuh. Jika perubahan mengarah kepada sesuatu yang negatif, di fase ini perbaikan masih bisa terjadi. Yang menjadi sulit adalah pengaruh dari orang lain, misalnya anggota keluarga, mantan, saudara atau anak, sehingga timbul pikiran negatif seperti cemburu atau prasangka buruk lainnya. Langkah pertolongan yang bisa kamu lakukan adalah kelilingi diri dengan orang-orang positif agar kamu bisa tetap dalam frekuensi positif. 2. Kuartal pertama, kegembiraan dan kekacauan yang akan datang. Selama kuartal pertama, hubungan membaik dalam banyak hal, hubungan menjadi lebih kuat, lebih cerah, atau bahkan lebih indah. Tantangan terbesar dalam fase ini adalah keinginan untuk bisa bersama sesering mungkin, sedangkan kebersamaan justru akan mempengaruhi kesehatanmu. Hal itu terjadi karena kebersamaan akan membuat salah satunya tidak menjadi diri sendiri, atau energinya terlalu ketarik kepadamu sehingga kesehatan dan kehidupanmu menjadi tidak seimbang, karena kamu sedang memakai energi kembar jiwa yang dipaksakan pada kehidupanmu.
Saat kamu lebih fokus pada dirimu sendiri daripada keinginan untuk selalu bersama, kamu mulai bisa merasa gembira, merasa jauh lebih mampu menjalani kehidupan ini memakai energimu sendiri yang energi, gembira dan percaya diri daripada sebelumnya. Orang lain akan merasa mudah untuk bersosialisasi dengan kamu. Orang-orang akan lebih mempercayaimu daripada sebelumnya. Banyak orang akan tertarik dengan citra positif baru yang ada padamu. Begitu juga kembaran jiwamu akan mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan teman atau saudara. Dia mungkin akan memulai persahabatan baru dan mempererat persahabatan yang sudah ada. Orang tuanya mungkin akan mulai menerimanya sebagai seseorang yang layak mendapatkan cinta dan perhatian. Perubahan juga terjadi dalam karir atau pekerjaan. Misalnya, kamu dan kembar jiwa dapat memutuskan jalan yang lebih cocok, gaji atau penghasilan meningkat, dan lain-lain. Jika ini terjadi, segalanya akan berjalan baik untuk kalian berdua. Namun, perubahan juga bisa berdampak negatif jika kamu berhenti berkhayal tentang kembar jiwa. Maksudnya, arah positif yang kamu jalani membuat kamu berhenti mengingat sang kembar jiwa. Jika kamu mematikan kembar jiwa dari hidupmu, semesta pasti akan mengingatkanmu kembali. Kuncinya adalah penerimaan yang ikhlas dan temukan orang yang bisa diajak berbicara saat koneksi mulai terasa berat. 3. Bulan Purnama, saatnya merayakan. Banyak hubungan dengan kembar jiwa berada di puncak kepuasan dan kebahagiaan selama bulan purnama. Hal itu terjadi karena kamu sudah menjadi diri sendiri di fase sebelumnya, fase bulan kuartal pertama, dan dengan ikhlas menerima koneksi Twin Flame, kamu juga bisa menerima kembar jiwamu berada dalam pusat dirinya sendiri. Selama fase ini, kamu akan merasakan perubahan baru dalam koneksi Twin Flame yang kamu rasakan. Kalian berdua merasa lebih nyaman satu sama lain. Keinginan untuk bersama menjadi kuat karena kamu mulai merasa terhubung satu sama lain, dan entah bagaimana menjadi dewasa bersama. Dengan kata lain, kalian berdua memahami apa yang membuat satu sama lain bersemangat. Hal ini dapat meningkatkan perasaan aman. Saling membaca pikiran dan saling memahami tentang diri masing-masing menguat di fase bulan purnama. Tentu saja tumbuh pemikiran tentang masa depan dan mimpi besar lainnya. Memaksimalkan koneksi di fase ini bisa dilakukan dengan melakukan meditasi, healing atau berpikir positif. Jika perlu, bicaralah dengan kembar jiwa dengan penuh kasih sayang seolah kamu sedang berbicara dengan dirimu sendiri. Manfaatkan fase ini dengan segala sesuatu yang positif. 4. Kuartal terakhir, sebuah roller coaster emosional. Setelah bulan purnama, hubungan antara kembar jiwa menjadi lebih emosional. Kamu mungkin merasa jauh lebih baik tentang diri sendiri, apalagi jika sudah berkomunikasi dengan kembar jiwa tentang berbagai hal. Ini bisa menjadi waktu terbaik untuk membicarakan ketakutan terbesar dan juga berbagi pikiran dan perasaan negatif satu sama lain, dan menjadi cara yang baik untuk saling memahami dengan lebih baik. Karena ini adalah masa perubahan mendalam pada hubungan Twin Flame, pasangan Twin Flame memiliki banyak kesempatan untuk mengangkat topik yang selama ini kalian berdua hindari, atau mengapa kalian berdua menghindar untuk menjalin hubungan sama sekali. Pendekatan ini akan mendatangkan hal-hal baik ke dalam hidup kalian berdua. Kamu dan kembar jiwa juga dapat mencoba menjalin hubungan dengan orang-orang yang mencintai dan peduli pada kalian berdua selama fase kehidupan ini. Semakin banyak dukungan yang didapatkan, kalian berdua akan merasa semakin kuat dan aman. Oleh karena itu, berusahalah untuk menghubungi orang-orang yang cukup dekat bagi kalian berdua, dan jalinlah hubungan dengan teman atau saudara yang mendukung sejak awal. Tapi inilah inti persoalannya, hubungan Twin Flame berbeda dari hubungan lainnya, hal itu yang membuatnya unik. Pada kenyataannya hubungan Twin Flame selalu meminta pasangan Twin Flame untuk sadar pada energi, karena perasaan dan energi Twin Flame saling terkait satu sama lain meskipun menjalani kehidupan terpisah. Semua siklus bulan yang disebutkan di atas tetap terjadi walaupun pasangan Twin Flame tidak menyatu.
karena masing-masing bisa merasakan perasaan dan energi kembar jiwanya. Artinya, jika kamu sedang merasa sedih, akan sangat sulit bagi kembar jiwamu untuk mengungkapkan kebahagiaannya tentang sesuatu. Itulah sebabnya hubungan twin flame menjadi cukup sulit karena perasaan dan energi positif harus selalu hidup, agar masing-masing bisa saling merasakan dan menyampaikan informasi walaupun masih terpisah. Berpegangan satu sama lain selama fase bulan ini penting jika kamu ingin hubungan dengan kembar jiwa tetap bertahan, karena melalui fase bulan ini banyak emosi yang muncul.